mungkin agak-agak arah ke bahasa ke Ocu Kampar kan ada juga tuh ada ke sana arahnya. Kalau sekilas kalau saya pernah ngobrol, ini ceritanya ngobrol waktu kami pergi sama teman-teman kuliah, terus ada keluarga nelfon dari Kerinci pakai bahasa Kerinci. Dia nganggapnya saya ini orang Bengkinang karena dia kira mendengar sekilas katanya orang Bengkinang. Kau orang Ocu kan? Langsung bertanya gitu. Atau kita coba pakai bahasa Kerinci ngobrolnya Bisa nyambung kali ya? Mungkin sampai di mana? Beda desa ini. Ini beda desa. Ini kalau ada perbedaan atau salah-salah kata kami mohon maaf nih ya. Jadi kayo kan lama tinggal di Mahi. Mungkin bisa di kisah ke galur sini. Mapang perbedaan bedanya di Dusun Iko sama di Kota Pekanbaru. Iya. Akau ini lah lebih dari 10 tahun lebih ada audio Pekanbaru ini. Beda dengan Kincai. Kincai dini ngejeleh satu dini. Kalau ini angang ayak pun ilak Kincai. Kalau anak luas ini asal lah ya, tapi kan tak cocoknya oleh Kincai Manang kan. Kalau perbedaan dari anak, tapi kalau dari segi apa ini dibahas nih? Dari galuh lah. Kalau makan kakang kan, aku rasa ilak Kincai. Piung atau ilak Kincai. Pedeh. Terus laknya asli lah. Sungai danau tidak. Ini payah nalai lak sepitu. Iya, aku tunggu amit kihau ya Kincai itu. Kemanjo aja nya kemanjo. Bulut. Sini bulut. Kalau kami bulut Kepanja. Kalau di Tambak Tinggi. Tambak Tinggi. Kami Kemanjo namanya. Kemanjo. Kalau kami Kepanja. Saya sering minta kirim dari Kerinci itu. Kepanjo apa yang ikut suko? Manja sawah. Sawah. Yang pasang luka tuh. Lah di Kehan. Tidak basahnya. Kalau basah kan kayak anyal soalnya. Kalau boleh milih kayu milih tinggal di Mahi atau balik ke Dusun Iko Lamo. Payah ngemiko itu ya. Kalau itu payah karena anak ada nahil dua darah ayah lagi nih mak itu kan samu biasa. Kalau gini asal keakraban samu gini samu keakraban. Cuman kalau saya mulai dibagi ke anak rezeki atau mana kalau lah tua mungkin atau asal nugio kampung biar bisa ibadah deket. Kalau di kota ini payo hirup pikuk ramai kalau ini kan idenya terlalu ramai bisa berlado kiki teman lihat bado kali ini payo bisa lebih sihat gitu kan bisa bertanai ya tapi aku tidak coba bertanai atau main ke danau manca itulah iya manca kami manca tengah tapi itu agak lebih dekat ke bahasa Indonesia ya manca aku kok sebenarnya aku tidak begitu ngerti maksudnya kato perkato itu apa ke tepak apa ke saloh cuma dari Mahi kita dengar kita serap dari Mahi kita serap jadi sebenarnya lebih ke Indonesia sendo kayu tadi menyuak ini sendo tadi tuh ada kata-kata yang aku tidak pernah dengar bahu ni aku dengar itu jadi kita bincang soal gawe lah kayu kan sejak menjadi aparat negara abdi negara ya lah jadi PNS ini apa yang ikut rasa semenjak jadi PNS ni kalau ngelih lemak jadi PNS ini gampang naluk uang
bisa dapat ini dapat itu Itu kalau masih muda lah punya auto lah punya rumah SK lah bisa dibawa ke bank. Apa yang Iko rasakan lah berapa tahun jadi CPNS? Jadi PNS 4 tahun. 4 tahun. Lah jadi 4 tahun jadi PNS. Apa yang Iko rasa? Apakah yang dibayang Uha itu sesuai tak dengan yang Iko rasa? Aku rasa tidak. Pio tuh. Karena yang di Uharang bayangan itu kan duit. Ya, uang. Mudah cari uang gitu kan. Ya. Enggak, di PNS tuh enggak mudah cari uang. Sama aja dengan yang di swasta sama, cuman lebihnya ke ini ya, jaminan sosialnya gitu. Lebihnya di situ. Terus kita bisa, kalau kita betul-betul giat di sini, kita bisa mengupgrade diri lebih bagus dibanding yang lain. Karena peluang untuk mengupgrade diri itu banyak. Banyak diklat, banyak apa dibanding tempat lain di itu. Kelebihannya di situ. Naikkan level berarti ya. Bukan level gaji ya, bukan level gaji uang atau segala macam, tapi bukan level karir juga, tapi diri kita. Level diri kita dari yang tak mampu seperti ini jadi mampu. Jadi yang tidak bisa contoh yang paling besar dalam tahun-tahun terakhir, aku dikasih tugas sebagai fasilitator nasional Sumatera, Provinsi Riau. Nah, secing waktu pertama kali aku jadi CPNS, itu aku dah cok prabedet ke muka Horamai. Tuh. Nah, mining tuh malah jadi fasilitator, jadi narasumber Widya Suara untuk itu. Galau ngelih ke kayu suhang we. Dapek ada karena dapek pelatihan beberapa kali pelatihan. Itu nggak bisa. Kalau soal sama kali kalau duit mah swasta malah lebih banyak. Berarti bagi mertua-mertua yang punya pemikiran PNS adalah menantu idaman, tepat atau salah? Ya ngatur ini cocok ngatur. Seriho lah. Tergantung seriho nih. Yeah. Kalau kita di Kincai, iya. Biasanya ya. Kalau Kincai kalau ada polisi, tentara, PNS. PNS. Ya, kalau kita Kincai. Iya. Tapi kalau di ini orang sih doa ya. Iya. Banyaknya orang PNS yang lebih kalah dengan perusahaan swasta model Pertamina. Iya. Kalau kita Kincai kan ada banyak Pertamina toko. Iya. Jadi jangan kira PNS itu mudah. Lemak gitu. Hidup. Sejak 4 tahun ya. 4 tahun. Belum nikah. Astagfirullah. Jadi bagi yang belum tahu, Ricky Arianto yang satu ini bukan yang ini udah nikah, yang ini masih jomblo atau lah ada dah calon. Masih jomblo. Padahal dulu saya pernah bikin tulisan di blog loh tentang nama Ricky Arianto tuh. Ya, kita Besuo tuh di kampus ya? Di kampus, beda kampus. Saya di Universitas Lancang Kuning, aku di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Suska. Nah, di itu waktu pertama tuh dia bikin tulisan tentang nama Ricky, aku juga bikin tulisan nama tentang Ricky. Tapi di situ aku bilang kalau dia masih jomblo, aku udah ada pacar. Nah, sekarang balas dendam ternyata. Jadi kawan-kawan jangan sempat membuli teman kayak gitu, nanti kejadian loh. Jadi intinya tadi bilo nikah kayaknya. Aduh, udah diputar-putarin jauh-jauh di situ juga ditanya. Kan biasanya Haginca itu kan kalau dulau kisah-kisah tua kita di Kincai itu kalau lah berumur lah punya bisa nyari uang itu kalau aku dijodoh gitu. Jadi misalnya ada datung itu punya anak atau apapun saudara segi di jodoh nikah. Di dusung itu sama. Cuman mokoni itu jarang pulang. ketakut di jodoh atau apa? Terulang. Atau cing ketakut di jodoh tapi mending tidak ketakut di jodoh. Cing. Karena cing kan lagi muda nih, gue malah itu. Kalau mending tidak ketakut di jodoh. Cuman rezekinya mungkin belum ada. Jodoh mau rezeki kita tidak punya. Kalau itu sesuai kok. Nah, enggak tenang juga. Kalau itu sesuai kok.
di dusun itu ada kenangan yang tak terlupa tak? Atau apa yang perbedaan Dulau dan Mining di situ? Di situ apa ya, aku balik sting lah 2 tahun lepas sama berapa tahun kan lah ada 12 tahun tak balik ke 2 tahun lepas. Asal ada perubahan sepitung lah, masjidnya agi sepitung, jaluannya agi ga ngapaling ana kucing kamai nengok aja apa ya, cuman sering mandi sungai ya, mandi sungai. Tapi sungai Mining tidak sebersih Dulau juga. Tempat kami sih lagi bersih. Lagi bersih. Kalau di tempat kami lah banyak buang-buang apa. Oh iya, sungai ada yang sungai anak sungai. Nah, itu nggak ada bisa lagi dipakai. Secing kami mandi dekat anak sungai itu, ada jembatan. Pagi-pagi lagi sekolah. Nah, mandi ingat itu dulu. Baru ging. Kalau Mining nggak bisa agak jauh kateh. Oh. Lah tercemar ya? Tercemar karena rumah pembuangan limbah rumah tangga nggak ini kali. Sama. Ini kan tempat kamu mandi Mining dia sungai yang gede, sungai Buayan namanya. Ada cengnya nama sungai Buayan gitu, banyak batu. Tidak tahu nama sungai. Oh nggak tuh sungai Buayan, pokoknya dekat jembatan Merah tuh, dari tante-tante kamu mandi. Kayak proyek. Selebih itu sama galau. Selebih itu sama galau, harus sama. Oh ya suasananya sama. Tapi kayu masuk tak? Kincai yang Mining itu tidak sedingan Dulau. Iya. Kalau dengan ya saya ingat kau ya waktu kunyak ke mai ke dibawa lah kak, dibawa ke balik Kincai itu aso dari pagi ke malam itu pakai sarung terus. Mining tidak. Iya. Ada sebetulnya ada angak gitu. Kagak kemalu kan jadi tahu deh. Ya. Agak gini ceng ini OTSD. Geng mandi tuh geng mandi karena dingin. Yo. Geng mandi geng pagi-pagi kan ku tujuan masak kan. Jadi ku kuno tuh geng kaye nama kami nyebutnya aye nama geng kaye itu dekat jembatan cerita tuh. Ini geng mandi jadi masuk mukul ya semua sambu. Yo sama tuh. Kalau ndok go mandi jam 11 jam 1. Tapi ini ngeliat telok mandi pagi kan. Yo. Ada agak kecing tu suka lak seruo kata kita ikan pantau kata kita sini ikan pantau situ lah seruo ikan kena tu mbenya dapat banyaknya dapat pancing apa pancing biasa ya be pakai cacing dapat Mining dak dia gigi tu banyak payah banyak udah bisa lagi mancing memang udah bisa kata kalau kincai lah payah dapatnya tu ada satu ikan yang paling khas kincai lu kahwa kalau tempat kami mungkin kalau bahasa Indonesia kahwa. Sunda apa tuh? Ikan barau ya, mirip-mirip ikan barau. Kalau bahasa Indonesianya kayak ikan barau, ikan danau dia. Kayak dulu ceritanya kalau di Kalimantan itu dulu orang-orang kerajaan yang makan. Di Kalimantan di situ juga ikan orang kerajaan. Dia agak keperak-perakan apanya? Sisinya besar. Sambil kita cari di internet kita masukkan foto. Model itu ikannya. Mining payah kali carinya. Dulu ada sempat paling enak lah di situ ikan dibakar paling enak. Potang tuh waktu pulang kemarin minta carikan sama keluarga tuh ke pasar tuh enggak dapat. Enggak ada payah dapatnya. Ada sekali-kali pun orang jual. Sayang karena itu kan produk yang produk lokal di situ. Iya, payah nalok. Udah karena udah mulai punah ya ikannya tuh. Masih ada satu-satu. Atau tapi entah diracun, entah di apa dulu. Lama kelamaan mungkin bisa jadi ya. Mungkin juga, tapi enggak tahu lah yo. Sekarang tuh masalahnya dulu di zaman kecil-kecil dulu, kapal tak boleh masuk di danau tuh. Di danau itu? Danau Vinci itu tak boleh, tak ada mesin kapal tuh tak boleh. Atau kecil-kecil dulu. Mesinnya tuh yang pokoknya kapal boot misalnya pakai mesin tak boleh. Harus video biasa aja. Sampan biasa. Mining lah ada. Mining aku tengok kemarin ada. Itu satu. Tidak gua. Nalamu gua tidak main ke danau. Iya, kan kami kan karena tepi danau jadi nampak itu kan. Itu yang betul-betul terasa kalau secara berpikir. Kalau dulu kan kecil-kecil kan tak peduli itu. Yang penting kita makan, main, enak tuh kan. Kalau besar ini baru nampak teman itu. Udah payah kali cari ikan barau tuh. Udah berapa kali minta kirim juga payah dapatnya.
berarti lah banyak perubahan di dusun. Iya, kalau dari lingkungan alamnya udah Alam. panasnya udah mulai ada, Oh iya, kalau hangat itu. hangatnya udah mulai ada kan. Dulu kan nggak ada telepon di situ, tidak ada Iya. internet. Wah, Sekarang udah mulai ada, tapi walaupun susah. Udah masuk, kampung kami udah masuk, tapi susah. kalau kami gampangnya Gampang, sinyal. Kalau kami agak susah. Terus ya, kalau Telkomsel, kalau Iya, XL masih ada. SL malah tak ada. Kami ada XL, tapi tengah malam. Tengah malam buka ada tuh jaringan tuh. Kalau pagi ya telah hilang. Dia anehnya di situ tuh kalau mau cari sinyal, tidak di, ini kan perkampungan, Yo, belakangnya persawahan. Nah kita tuh kalau mau cari sinyal pergi ke persawahan. Sawah tuh baru ada sinyal. sawah apa sungai? Sawah Sawah. itu kan ada sungai juga situ, tapi Yo. sawah. Sungai itu kan melewati sawah. Ah, Jadi sawah tuh kami nunggu baru ada. baru ada sinyal. Baru ada sinyal. Indo. Nah, kalau ndak ke sawah ya di rumah ada, tapi kadang tak dapat satu-satu gitu. Telkomsel. Telkomsel. Oh, payah. Kita kata tempat kita apa ya payah sinyal. Oh, ada kantai lebih parah. Parah situ. Tolonglah Telkomsel. Kli dusun Dusun. kantai gitu nah. Tambah tower. Kalau di Pekanbaru ini pergaulan dengan Kincai itu ada enggak? Kayak tuh. Baru mining lah. Ada. Kalau dulu aku tak tahu ada orang Kincai di sini. HKKN pun tidak tahu. Nggak tahu. Tapi Ada. mining ada. Mining tahu. Himpunan Himpunan Keluarga Kerinci Kerinci. Nasional Riau Di di Pekanbaru kan. Pekanbaru. Tapi tak pernah jumpa. Tapi kalau yang desa, Oh, sedusung. sedusung ada. Saya pernah ikut, tahu lah. Cuman dia bilang itu HKKN Kincai Yo, nasional ya. Yo, HKKN itu kan N-nya nasional. Nasional ya. Cuma wilayah Riau Pekanbaru. Daerah Riau. Itu ada. Ada pernah datang? Tidak. Tapi aku Tahu. tahu Pak Lupo Gela Bapak dah di Polda Riau kalau tidak salah. Oh, udah pensiun Pak Samsul ya? Dah, Giswa. Pak Giswa, bukan Pak Samsul. Nah, si Pak apa namanya? Lupa gitu. Ketua KKN Riau. Ada lah Gela yang kita lupa. Kami dulu Pak Samsul Pot yang di Polda juga. Ini tidak lagi. Ini nggak pensiun. Lah pergantian. Berarti apakah mengerti dengan apa yang kami sampaikan? Nanti dibuat translate-nya di bawah. Itu gimana Gitu. Ge? Setelah kita ngomong tadi gimana Ge? Beda rupanya bahasa per desa kita desa tuh beda. beda. Kok bisa gitu? Maksudnya tuh Kerinci itu kan kalau dibanding Riau sendiri, Kerinci itu kan Kecil. kecil. Maksudnya yang ada orangnya kecil. Hampir setengah wilayahnya itu taman nasional. Taman nasional. Tapi beda desa, beda bahasa. Beda bahasa. Berarti kaya akan bahasa di situ. Bisa jadi. Bisa jadi bahasanya banyak. Kalau dusun apa tadi? Pulau Tengah. Pulau Tengah, kalau yang kutangkap ya itu kayak lebih banyak huruf H, penggunaan huruf H sama U tadi. Ada kayak ngu gitu deh. Banyak yang Samo juga banyak. Berarti memang satu daerah tuh. Cuman Kalau Sula yang ada ku nahu apa? CD lagu Kincai. Nah itu ada lagu-lagu yang bahasanya itu bahasa Sula kebanyakan saus. yang laju tuh. Iya. Kalau nyong ngato itu kencang yang Ini Prabe kencang. Dia daerah memang daerah Sulak. Daerah mana Kebanyakan yang lagu-lagu yang beredar tuh daerah Sulak nih. itu sama sekali tidak ku tahu tuh. Aku masih tahu, Masih ya? masih paham bahasa. Kan kencang tuh bunyi. Bahasa Kerinci, walaupun beda-beda ini, maksudnya beda-beda wilayah, beda desa kan udah berbeda-beda nih. Tapi kalau dia ngomong masih ngerti, masih paham. Karena pokoknya dalam satu kata tuh pasti ada yang mendekati mirip-mirip tuh. Sayulumo itu yang nggak ada jumpa di sini. Apa tuh? Sayuran paling ngetop kali di situ di kampung. Sayulumo. Itu lumo. Sayuran. Sayulumo namanya. Kalau di sini apa namanya? Nggak tahu saya namanya di sini. Tapi di Bangkinang kayaknya kemarin ada tempat ketemu sekali. Mirip seperti apa kalau digambarkan dengan sayur yang ada? Aduh, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak ada yang mirip-mirip. Apa ya? Nggak ada kerasan, nggak ada yang mirip sayulumo. Dia tumbuhnya
tumbuh sendiri kayak Hutan. hutan. Biasanya ya yang ada tuh daerah yang baru dibuka, daerah pegunungan yang baru dibuka, nanti dia tumbuh sendiri. Semacam apa enggak? Semacam pakisan. Enggak. Iya, semacam pakis-pakisan kan tumbuh gitu. Cuman dia jauh sekali dengan pakis bentuknya. Beda. Memang kayak bentuk kayak sayur kayak batang pohon cabe gitu. Kayak gitu dia. Apa tuh ya? Mungkin kalau ada yang tahu bisa. Itu sangat di situ makanan favorit orang bilang sayur lumo dengan cabe taako. Tahu taako? Apa tuh? Tomat yang kecil-kecil itu. Oh, tomat cherry. Tomat cherry. Iya. Cabe taako, cabe laanto. Kalau kami Laanto itu ikan asin, sambal. ikan asin yang lupis tuh apa? Oh. Laanto maco, ikan asin yang bawal. Nah, itu laanto. Kalau kami pulang kampung itu biasanya orang tua bikin sambal pihi. Tahu nggak pihi? Cabe BPH. Ah, Ya, tahu. tahu. Kalau kami nyebutnya sambal pihi. Cabe BPH. Kalau kami cabe BPH. Iya. Itu daun itu kan? Daun apa namanya? Ada campuran daun tuh kan? Cabe dicampur daun. Itu ada lagi tuh, yang itu namanya kalau kami sambal Ketumbar, daun ketumbar nggak? bukan ketumbar. Daun. Dia baunya kayak bau kepiting tuh, saya nggak suka tuh. Iya, banyak orang nggak suka. Tapi kalau dimakan enak. Iya, nah baunya aja kayak Iya, nyengat. apa namanya tuh? Lupa, kalian tahu ingatin lah. Lupa tuh. Apa namanya? Umbiu. Kalau kami nyebutnya umbiu. Umbiu. Dari Cabe umbiu. Cabe umbiu. Ya buatnya sama kan cabe BPH juga cabe umbiu. Pakai itu direbus kan? direbus. Baru digiling biasa kan? Baunya tuh bau kepiting. Tapi enak kan? Iya, enak. Nah, itu dicampur sama sayur lumon tadi kalau makannya. Kalau situ ada memang khas sayur lumonnya. Tetap kali. Aku pun nggak terlalu suka. Berarti kurang jauh nampaknya aku main di Kerinci. Namanya anak perantauan kan. Aku kan sempat tinggal 4 tahun di situ, jadi tahu lagi. Kalau ada aku sempat tinggal 2 tahun waktu dia SD. Nah, jadi kalau tanya ini tanya itu dia masih tahu, masih ngerti dah. sama juga aku. Ada lagi yang mau ditanyain tuh tentang apa lagi kira-kira? Oh iya, ini ada YouTube channel nggak? YouTube channel tuh nggak pernah update sih, ada tapi nggak pernah update, paling ada 2 video, cuman nggak ini, cuman isinya tentang gamenya aja, coba belajar YouTube. Kalau yang podcast kayak gini nggak tahu. Ini bukan podcast. Jadi bincang-bincang aja. Silaturahmi. Jadi kami udah kenal itu waktu kuliah. Waktu di kuliah. Kita sama-sama di lembaga pers mahasiswa dan memilih karir masing-masing. Beliau ini jadi PNS di Pustaka Wilayah Provinsi Riau. Iya. Datang. Yang kita berada sekarang lah. Ini pustaka termegah di Asia Tenggara kan? Masih kan? Kalau gedungnya masih dari belum ada penilaian yang terbaru sih, karena yang baru keluar itu kan kemarin 2015, bukan termegah tapi terunik. Gedung yang desainnya terunik se Asia Tenggara. Jadi ciri khas Pekanbaru dan Riau jadinya. Jadi maskot ya. Ya, Ikon, maskot. jadi ikon. Okay. Ya, ikon kota Pekanbaru dan Riau. Nampaknya sudah terlalu lama. Sekian dulu bincang-bincang, mungkin lain kali kita akan bincang lagi tentang kampung kita dari orang anak rantauan dan juga orang yang merantau. Anak rantauan dan juga orang tua, apa bedanya? Iya, sama aja. Oke, sekian dulu bincang-bincang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan nak merekam. Merekam.